Oke, selamat siang semuanya kawan-kawan kalian. Di sini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri dan kawan saya Tarsan Prisnumorang dan Yogi Impandiangan dan Mikael Limbong. Di sini yang berjudul penggunaan trafo pada sistem tenaga listrik Kota Medan. Adapun pengertian transformator akan dijelaskan oleh saudara Tarsan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari transformator. Transformator adalah suatu alat listrik yang digunakan untuk mentransformasikan daya atau energi listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya, melalui suatu gandengan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnet. Transformator digunakan secara luas, baik dalam bidang tenaga listrik maupun elektronika. Selanjutnya adalah jenis-jenis transformator dibagi menjadi dua, yaitu transformator step up dan transformator step down. Untuk lebih jelas dengan jenis-jenis seperti penjelasan di bawah ini. Yang pertama, transformator step up. Transformator step up ialah trafo yang berfungsi untuk mengenalkan level tegangan AC atau taraf dari rendah ke taraf yang lebih tinggi. Komponen tegangan sekunder dijadikan tegangan output yang lebih tinggi, ini dapat ditingkatkan dengan cara memperbanyak lilitan di kumparan sekundernya, sehingga jumlah lilitan kumparan primer lebih sedikit. Trafo step up ini digunakan sebagai penghubung trafo generator ke grid di dalam tegangan listrik. Jenis trafo yang lainnya adalah trafo step down. Trafo step down ialah trafo yang berfungsi menurunkan taraf level tegangan AC ke taraf yang lebih rendah. Pada trafo jenis ini, rasio untuk jumlah lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan pada kumparan yang sekunder. Trafo step down digunakan untuk mengubah tegangan grid yang tinggi menjadi yang lebih rendah, di mana dapat digunakan untuk peralatan rumah tangga. Lanjut. Selanjutnya adalah prinsip dasar suatu transformator. Prinsip dasar suatu transformator adalah induksi bersama atau mutual induction antara dua rangkaian yang dihubungkan oleh flux magnet. Dalam bentuk sederhana, transformator terdiri dari dua buah kumparan induksi yang secara listrik terpisah tetapi secara magnet dihubungkan oleh suatu path yang mempunyai relaktansi yang rendah. Kedua kumparan tersebut mempunyai mutual induction yang tinggi. Jika salah satu kumparan dihubungkan dengan sumber, tegangan bolak-balik flux bolak-balik timbul di dalam inti besi yang dihubungkan dengan kumparan yang lain, menyebabkan atau menimbulkan GGL atau yang sering disebut dengan gaya gerak listrik. Induksi atau sesuai dengan induksi elektromagnet dari hukum Faraday. Bila arus bolak-balik mengalir pada induktor, maka akan timbul gaya gerak listrik atau GGL. Transformator adalah suatu peralatan listrik elektromagnetik statis yang berfungsi untuk mengubah energi listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya dengan frekuensi yang sama dan perbandingan transformasi tertentu. Transformator menggunakan prinsip hukum induksi Faraday atau hukum Lorentz dalam menyalurkan daya, di mana apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka akan mengalur arus dalam kumparan primer, menimbulkan perubahan flux magnetik dalam inti besi. Lanjut. 1. Inti besi atau core. Inti besi atau core berfungsi untuk mempermudah jalur flux yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Dibuat dari lempengan besi tipis yang diisolasi oleh silikon untuk mengurangi panas atau sebagai rugi-rugi besi yang ditimbulkan oleh pusar atau eddy current. Yang kedua, belitan-belitan atau winding. Terdiri dari tembaga ataupun aluminium berisolasi yang mengelilingi inti besi, di mana saat arus balik mengalir pada belitan tersebut, inti besi akan terinduksi dan menimbulkan flux magnetik. Yang ketiga,
busing, hubungan antara kumparan transformator ke jaringan luar melalui terminal yaitu busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator yang sekaligus berfungsi sebagai penyekat antara konduktor tersebut dengan tangki transformator. Yang keempat, tangki dan radiator. Tangki transformator berfungsi sebagai tempat diletakkannya bilitan dan tempat minyak transformator. Tangki transformator terhubung dengan radiator. Radiator merupakan sirip-sirip yang berada mengelilingi transformator dan berfungsi untuk media pendingin pada trafo. Dengan konstruksi yang berupa sirip-sirip dapat meradiasikan panas yang terdapat pada minyak trafo untuk menyalurkan panas dari minyak trafo ke udara. Konstruksi berdasarkan letak kumparan inti, tipe inti atau jenis inti yaitu kumparan yang mengelilingi, tipe cangkang atau jenis cangkang yaitu inti yang mengelilingi bilitan. Satu sel tipe inti melingkari bilitan digunakan pada daya tegangan rendah antara 0 sampai 240 volt. Ini adalah gambar dari sel inti yang melingkari bilitan. Yang kedua adalah tipe inti atau lilitan melingkar inti digunakan pada daya dan tegangan tinggi. Untuk gambarnya bisa diperhatikan. Trafo radio, rangkaian radio dan televisi dengan tegangan input 220 volt sampai 110 volt dan tegangan output 48 sampai 24 volt step down. Dimensi pada trafo ini sangat kecil dan efisiensi rendah. Yang kedua, current transformer. Current transformer mengukur aliran listrik dan memberikan masukan untuk kekuasaan transformer dan instrumen. Current transformer baik menghasilkan arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik yang sebanding dengan arus yang diukur. Ada dua tipe dasar transformator saat ini, yaitu won dan toroida. Transformer won saat ini terdiri dari integral berlilitan primer yang dimasukkan secara seri dengan konduktor yang membawa arus yang diukur. Toroidal atau berbentuk donat transformer saat ini tidak mengandung bilitan primer. Sebaliknya, kawat yang membawa arus tridit melalui jendela di konduktor listrik konduktor tanpa mengganggu sama sekali standar industri untuk arus sekunder atau CT adalah kisaran 0 hingga 5 ampli AC. Setiap PTS, CTS dapat dibuat dengan rasio berliku custom untuk memenuhi hampir semua aplikasi. Karena mereka beban penuh arus sekunder adalah 5 ampli, rasio CT biasanya digambarkan dalam hal beban penuh AMP utama sampai 5 ampli. Potensial transformer. Transformer juga dapat digunakan dalam sistem instrumentasi listrik. Karena transformer kemampuan untuk meningkatkan atau turun tegangan dan arus. Dan listrik isolasi mereka dapat berfungsi sebagai cara untuk menghubungkan peralatan listrik tegangan tinggi. Udah, lanjut. terdapat dua jenis pendingin pada transformator, diantaranya adalah tipe kering, AA atau pendingin udara natural. Yang kedua, AFA, pendingin udara terpompa. Tipe yang selanjutnya adalah tipe basah. Tipe basah mempunyai onan atau oil natural, air natural. Pada tipe ini, udara dan oli akan bersirkulasi dengan alami. Perputaran oli akan dipengaruhi oleh suhu dari oli tersebut. ONAF atau oli natural air forced. Pada tipe ini, oli akan bersirkulasi dengan alami, namun saat oli melalui radiator, oli akan didinginkan dibantu dengan kipas fan. Ketiga adalah OFAF atau oil forced air forced. Pada tipe ini, oli akan didinginkan dengan bantuan pompa agar sirkulasi semakin cepat dan juga dibantu kipas atau fan pada radiatornya. Selanjutnya adalah
Rugi-rugi pada transformator. Bagian H bang. G. Rugi-rugi pada transformator terdiri dari rugi tembaga atau PCU, rugi besi atau PI, dan flux bocor. Untuk keterangannya itu, yang pertama rugi tembaga atau PCU. Rugi yang disebabkan arus mengalir pada kawat tembaga terjadi pada lilitan sekunder. Yang kedua rugi besi atau PI. Rugi besi terdiri atas A. Rugi histeris atau PH, yaitu rugi yang disebabkan flux bolak-balik pada inti besi yang dinyatakan sebagai berikut. PH sama dengan KH F BMAKS dengan keterangan PH banding rugi histeris 2 sampai 2 KH. Konstanta material inti F atau frekuensi atau heterojet Bmax. Keterapan flux maksimum. Yang selanjutnya adalah B, rugi arus eddy atau PE, yaitu rugi yang disebabkan arus pusar pada inti besi. Dirumuskan sebagai PE sama dengan KH F2 T2 Bmax keterangan PE banding rugi arus eddy atau W per kilo kg KH. Konstanta material inti F atau frekuensi heterojet. Yang ketiga adalah flux bocor. Kebocoran flux terjadi karena ada beberapa flux yang tidak menembus inti besi dan hanya melewati salah satu komponen transformator saja. Flux yang bocor ini akan menghasilkan indukansi diri pada lilitan primer dan sekunder sehingga akan berpengaruh terhadap nilai daya dan disuplai dari sisi primer ke sisi sekunder transformator. Baik, sekian yang bisa saya bawakan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Udah ini. Dari sini, deh. Bisa. Hubungan BD dan transformator. Pertama, hubungan bintang atau Y. Hubungan bintang adalah hubungan transformator 3 fasa, di mana ujung awal atau akhir lilitan disatukan. Dua, hubungan segitiga. Hubungan segitiga adalah hubungan transformator 3 fasa, di mana cara penyambungannya adalah ujung akhir lilitan fase pertama disambung dengan ujung mula lilitan fase kedua. Tiga, hubungan zigzag. Transformator zigzag merupakan transformator dengan tujuan khusus. Salah satu aplikasinya adalah menyediakan titik netral untuk sistem listrik yang tidak memiliki titik netral. Empat, hubungan W. Pada hubungan bintang-bintang rasio tegangan fasa pada primer dan sekunder dengan sama rasio setiap trafo, sehingga terjadi pergeseran fase sebesar 30 derajat antara tegangan fase netral Ln dengan tegangan fase pada sisi primer dan sekundernya. Yang kelima, hubungan W delta. Transformator hubungan Y delta digunakan untuk pada saluran transformasi sebagai penurunan tegangan. Keenam, hubungan delta. Transformator hubungan delta digunakan untuk menaikkan tegangan transformator pada hubungan delta. Yang ketujuh, hubungan delta. Yang ketujuh, hubungan delta pada transformator hubungan delta tegangan kawat dan tegangan fase sama untuk sisi primer dan sekunder transformator.
Bab 3. Metodologi. Metodologi yang digunakan dalam teknik ini yaitu dengan cara perhitungan dari data yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Di sini sudah di sini sudah dijelaskan beberapa tabel data terapung beban pada bahasa. Jelas merupakan data terapung yang ada di kota Medan, yaitu berlokasi di Jalan Suryadi, Plaza Selatan, dan Jalan Pertempuran Sekolah Ani. Metode analisis permasalahan dalam terapung tidak seimbang. Transformator yang tidak seimbang dalam menyebabkan berbagai masalah, termasuk overheating, kehilangan efisiensi, dan umur operasi yang lebih pendek. Untuk menganalisis masalah ketidakseimbangan pada terapung berikut beberapa contoh langkah yang bisa diikuti. 1. Pengukuran beban pasar. 2. Pengukuran tegangan. 3. Analisis animasi. 4. Inspeksi visual. 5. Pemeriksaan grounding. 6. Pemeriksaan sambungan. 7. Analisis beban. 8. Simulasi model. 9. Contoh perhitungan. Yang B. Pembebanan pada terapung. Pembebanan pada terapung merujuk pada beban listrik yang diambil atau digunakan oleh terapung dan menyediakan energi listrik kepada konsumen atau perangkat terhubung dengannya. Yang termasuk beban aktif atau dalam bentuk daya nyata atau aktif, beban reaktif, dan beban total yang mencakup keduanya. Di sini terdapat cara untuk menghitung beban pada terapung. Yang pertama, daya SMU dengan rumus S sama dengan P kali I. Yang kedua, daya Kencangkan nyata. suaranya, Len. Yang kedua, daya nyata, yaitu rumusnya P sama dengan F kali I kali cos. Yang ketiga, daya reaktif, yang rumusnya Q sama dengan V kali I kali sin. Yang keempat, faktor daya, yaitu power factor sama dengan cos sama dengan P per S. Metode analisis rugi-rugi yang disebabkan oleh arus netral pada terapung. Rugi-ruginya pada arus netral terapung disebabkan oleh ketidaksinambungan pada fase terapung. Berikut adalah langkah untuk menghitung rugi-ruginya yang disebabkan oleh arus pada terapung. Yang pertama, langkah perhitungan mengukur arus netral. Ukur arus yang mengalir melalui konduktor netral menggunakan ammeter. Menentukan instansi konduktor netral. Menghitung rugi-rugi daya dengan rumus P loss sama dengan I2N kali Rn, di mana P loss adalah rugi-rugi daya dalam watt, IN adalah arus netral dalam ampere, Rn adalah Bang, resistance. kencangkan suaranya, Bang. Hah? Oke. Suaranya kencangkan, Bang. Oke. Lanjut. Jadi, metode analisis contoh kasus perhitungan dan solusi. Contoh metode kasus yang pertama menghitung arus netral. Yang kedua menggunakan nilai yang diberikan di sini ada contohnya dan kesimpulan setelah distribusi beban arus netral berkurang dari 22,349,97 W menjadi 5,99 W. Ini menunjukkan bahwa menyebabkan secara signifikan mengurangi rugi daya akibat arus netral. Bab keempat, hasil riset dan pembahasan. Pertama, analisis permasalahan yang dialami trafo tidak seimbang. Analisis ketidakseimbangan trafo nomor 289 Jalan Suryadi atau Selasa Selatan. Pada analisis kali ini kami melakukan percobaan di nomor 132 bagian data ketidakseimbangan trafo di Jalan Suryadi, Selasa Selatan. Kami menggunakan rumus berikut untuk menghitung persentase ketidakseimbangan pada trafo. Pertama, kami menghitung nilai data arus dengan rumus berikut. IAVG sama dengan IR tambah IRS tambah IT sama dengan per 3. Yang kedua, jika arus rata-rata sudah dapat, saatnya untuk menghitung keseimbangan arus dengan menggunakan persamaan ini. Di sini kita dapat melihat rumusnya, teman-teman. Saatnya untuk itu, kami akan menghitungnya dengan data berikut, yaitu di sini diketahui incoming atau LBP arus fase R sama dengan 0, arus fase S sama dengan 19, arus fase T sama dengan 0. Dengan jawaban
IR sama dengan 0 dikurang 6,3 sama dengan 6,3A. IS sama dengan 19 dikurang 6,3 sama dengan 12,7A. IT sama dengan 0 dikurang 6,3 sama dengan 63A. Dan Aku lapor leh. apa lagi? Balikan ke aku leh. Baiklah teman-teman, saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi selanjutnya saya akan jelaskan di mana untuk mencari ketidakseimbangan arus, mana delta IR sama dengan 0 kurang 6,3 sama dengan 6,3 ampere, dan arus IS sama dengan 19 kurang 6,3 sama dengan 12,7 ampere, dan IT-nya sama dengan 0 kurang 6,3 sama dengan 6,3 ampere. Selanjutnya untuk menghitung arus fasa RST di bagian utara luar waktu bagian penuh, dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu IAPG sama dengan 0 tambah 19 tambah 0 per 3 sama dengan 19 per 3. Itu hasilnya sama dengan 6,3 ampere. Dan untuk mencari ketidakseimbangan arus sama dengan halnya yang dari incoming, maka kita dapat nilai PPT, hasilnya demikian. Selanjutnya, analisis ketidakseimbangan trafo nomor 290 di Jalan Pertempuran Sekolah AMI. Pada analisis kali ini, kami melakukan percobaan di nomor 290, bagian data ketidakseimbangan trafo di Jalan Pertempuran Sekolah AMI. Pertama, kami menghitung nilai rata-rata arus dengan rumus berikut. Sama dengan rumus yang pertama, yaitu IAVG sama dengan IR tambah IS tambah IT sama dengan per 3. Di sini hasilnya juga atau langkah-langkahnya juga sama dengan langkah-langkah yang sebelumnya, yaitu yang mencari rata-rata arus yang demikian. Selanjutnya, pembebanan pada trafo nomor 299 Jalan Suryadi, Suasa Selatan. Pada analisis ini adalah untuk menghitung pembebanan pada trafo nomor 289 Jalan Suryadi, Suasa Selatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari semu S sama dengan V kali I daya nyata, P sama dengan V kali I kali cos V daya reaktif, Q sama dengan V kali I sin Q. Faktor daya, power faktor sama dengan cos Q sama dengan P per S. Begitu juga dengan selanjutnya, menggunakan rumus yang sama. Analisis rugi daya yang disebabkan oleh arus netral pada trafo nomor 209 di Jalan Suryadi, Suasa Selatan. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama itu mengukur arus netral. Ukur arus yang mengalir melalui konduktor netral menggunakan ammeter. Menentukan resistansi konduktor netral. Tentukan resistansi konduktor netral. Ini bisa dapat dari spesifikasi kabel atau dengan pengukuran resistansi. Adapun menghitung rugi daya, P loss sama dengan I N kuadrat dikali Rn, di mana P loss sama dengan rugi daya dalam watt, IN adalah arus netral dalam ampere, Rn adalah resistansi konduktor netral dalam ohm. Slide sebelumnya yaitu di Jalan Suaka Selatan, Suryadi Suaka Selatan.
Dan sekarang analisis untuk menghitung rugi daya yang disebabkan arus netral pada trafo yang ada di jalan pertempuran sekolah AMI Medan. Ini sama halnya dengan rumus atau langkah-langkah yang sebelumnya yang di Jalan Suryadi Suaka Selatan, sama dengan rumus untuk slide selanjutnya. Untuk kesimpulannya, jenis transformator ada dua, yaitu step up dan step down. Dan prinsip kerjanya, transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Komponen utama transformator itu inti besi, bilitan, winding, bushing, tangki, dan radiator merupakan komponen utama. Jenis pendingin itu ada pendingin udara, minyak, tergantung pada kebutuhan dan kapasitasnya. Rugi pada transformator, terdapat rugi tembaga, rugi besi, kebocoran flux yang harus dikelola agar transformator beroperasi secara efisien dan awet. Adapun hubungan bilitan itu ada seperti bintang, segitiga, zigzag, atau kombinasi lainnya. Metode analisis, adapun poin yang penting yang disimpulkan yaitu pertama, ketidakseimbangan arus pada trafo. Ketidakseimbangan arus yang diukur menggunakan persentase arus yang lebih besar dari rata-rata fasa. Contohnya pada nomor 289 Jalan Suryadi, Suaka Selatan, terdapat ketidakseimbangan arus yang signifikan pada berbagai kondisi, incoming dan utara, ULBP dan WBP, dengan nilai mencapai sekitar 49,6% hingga 47,7%. Pada nomor 260 jalur pertempuran sekolah AMI, ketidakseimbangan arus relatif lebih kecil. Misalnya, hanya sekitar 3,8% pada beberapa kondisi tertentu. Pembenahan trafo, analisis pembenahan pada trafo dilakukan untuk mengetahui daya semu, nyata, reaktif, dan faktor daya. Contoh pembenahan untuk nomor 289 dan 290 mengindikasikan beberapa kondisi pembenahan pada LWBP dan WBP untuk setiap lokasi trafo yang dianalisis. Rugi daya akibat arus netral yang ada di trafo 289 dan 297 menunjukkan nilai kerugian yang bisa berbeda tergantung pada kondisi arus netral yang mengalir. Solusi dan kesimpulan. Untuk mengurangi ketidakseimbangan arus dan rugi daya akibat arus netral, penyimbangan beban pada fasa trafo sangat penting. Dengan meratakan arus pada setiap fasa, kerugian daya dapat diminimalkan. Contoh kasus redistribusi beban pada trafo nomor 290 menunjukkan bahwa penyimbangan arus antar fasa dapat mengurangi rugi daya yang disebabkan oleh arus netral. Untuk mempertahankan efisiensi dan kinerja trafo, perlu dilakukan pemantauan dan perbaikan terhadap keterseimbangan arus serta pengelolaan beban yang optimal pada setiap fasa trafo. Dengan memperhatikan dan mengimplementasikan solusi yang disarankan, dapat diharapkan penggunaan trafo lebih efisien dan berdampak lebih sedikit pada kerugian daya, serta memperpanjang umur operasional trafo itu sendiri. Terima kasih. Demikian pemaparan kami tentang transformator untuk materi. Selanjutnya kami akan melakukan simulasi. Terima kasih. Baik, untuk simulasinya kami menggunakan etap 19 di mana kami menggunakan komponen yang pertama itu sumber PLN, mana sumber PLN ini memiliki rating standarnya itu 20 kV dan trafo primer dan sekunder, yang dari mana pada trafo yang kami bahas yaitu dari trafo yang luar 90 pertempuran sekolah AMI, yaitu primer dan sekunder, di mana nilai trafonya itu adalah 100 kV ampere. Di sini ada bus 1, bus 2,
di mana beban RST pada trafo 290. Yang pertama beban R-nya itu adalah, bisa dilihat beban R-nya itu senilai 50 ampere dan persennya 90%. Oke, ini sudah saya setting. Selanjutnya tinggal untuk menjalankan unbalance load flow untuk melihat berapa hasil dari tegangan yang ada dalam trafo pertempuran sekolah AMI, di mana tegangan R yaitu 11.500 watt ampere dan beban S sama dengan 12,42 kA dan beban T sama dengan 11,9 watt ampere. Ini salah ya, ini ya. Oke, dan di sini beban tertingginya itu adalah 12,42 kA. Dan kendaraan untuk melihat arus netral. Oke, berikut hasilnya, dimana arus RS sama dengan 395 volt, TS sama dengan 390 watt, dan TR sama dengan 395 volt. Selanjutnya oke. Manajer untuk melihat semua, yaitu oke, kita lihat di sini untuk netralnya yaitu 3,5 ampere. Di sini bisa kita masukkan datanya. Saya menggunakan Excel untuk memasukkan data-datanya, di mana dalam trafo pertempuran sekolah AMI yaitu R-nya 50, S-nya 54, T-nya 52, dan di sebelah situ 3,5, di lapangan netralnya 20. Untuk hasil KW dan KPR-nya ini bisa ditemukan dari simulasi berikut. Integer, summary, losses. Oke. Coba. Di sini kita dapat menemukan kilowatt dan KPR-nya, di mana KW-nya itu 0,4 dan KPR-nya itu 0,9. Data-data ini lalu kita masukkan ke tabel yaitu 0,4, 0,9. Dan di sini tadi RS yang saya jelaskan, yang di sini RS-nya itu 395 volt, 395 itu masukkan ke data dan keterangannya berbeda seimbang. Di sini beban trafonya itu sesuai yang ada di data trafo pertempuran sekolah AMI, yaitu 100 kPa selanjutnya itu untuk melakukan perhitungan. Yang ini incoming WBP, dan ini sama juga untuk incoming bagian utara karena sama untuk data-datanya, dan WBP-nya berikut WBP-nya.
Pertama kita masukkan nilainya, yaitu 30. Ini kita buat KPA dan hasilnya 6,9. Ini kita buat 35 KPA nya 8,5, dan ini kita buat tadi yang didata itu 31, maka KPA nya itu 7,1. Dari ketiga beban pasar tersebut yang ada di layar ini, maka data beban PS adalah paling tinggi. Untuk melihat RS, TS, dan TR dapat menggunakan berikut. Pertama kita simulasikan lagi. Oke, hasilnya dapat ini beban dari sumber PLN yaitu 20. Di sini langsung kita masukkan aja datanya. 397. Oke, sini di lapangan udah terdata. Nah, netralnya itu adalah 20. Dan untuk melihat netral yang di simulasi dapat menggunakan display, report, input, result. Oke, unbalance RF report. Oke. Dan untuk netralnya itu adalah 4,6 ampere. 4,6 ampere untuk netral yang di LWBP Sekolah Pertempuran AMI. Incoming baik incoming dan utara, karena datanya juga sama. Ini tadi datanya 4,6 untuk melihat KW dan KPR nya itu bisa kita lihat dari sini juga, kita bisa result, summary, losses, dan oke. Oke, sabar. Di sini hasilnya yaitu 0,2 KW-nya dan KPR-nya itu 0,7. 0,2 dan KPR-nya itu 0,7. Di sini kita buat LWBP di sini kita buat WBP beban ini data-data dari sekolah pertempuran sekolah AMI. Karena data-datanya sama, maka untuk data utara dan incoming juga sama. Beginilah hasilnya. Ini 100 kWh sekian, dan cukup sekian untuk pembahasan etap mengenai analisis ketidakseimbangan trafo. Kami dari kelompok ucapkan terima kasih.